Salam gila bola. Manchester United pernah melakukan setidaknya 5 kali pembelian panik di bursa transfer, sekedar supaya tidak dibilang tidak melakukan apa-apa. Dengan hanya 2 minggu tersisa, sampai jendela transfer musim panas 2022 ditutup, ada tendensi penyakit lama Manchester United itu kambuh, terutama setelah 2 kekalahan beruntun pada awal musim 2022-2023. Sebelum kita melihat 5 pembelian panik setan merah pada masa lalu, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Standar Manchester United turun. Red Devils pernah merekrut sejumlah striker kelas dunia seperti Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani. Tapi, kenapa sekarang tiba-tiba mengincar Marco Arnautovic yang hanya bermain di tim urutan 13 Liga Italia, Bologna FC? Ini menunjukkan standar perekrutan menurun dalam klub raksasa Liga Inggris itu, menunjukkan penyakit lama panik buying kambuh kembali. Hal ini terjadi setelah Manchester United menderita 2 kekalahan beruntun, 1-2 di tangan Brighton dan 4-0 saat bermain di kandang Brentford. Para pendukung beruntung, Bologna menolak harga penawaran pertama dari Manchester United sebesar 142 miliar rupiah. Akan lain ceritanya jika Bologna langsung menerima harga itu dan Marco Arnautovic sudah menjalani proses kepindahan ke Old Trafford. Penolakan Bologna menyebabkan fans sempat mengajukan keberatan terkait perilaku rasis si pemain Austria itu pada Piala Eropa 2020. Arnautovic, seorang keturunan Serbia, namun membela timnas Austria. Ia menghina pemain Makedonia Utara keturunan Albania. Foto saat mulutnya coba dibungkam oleh kapten Austria David Alaba adalah momen ikonik dari peristiwa ini. Demikian juga usaha manajemen setan merah mengejar Adrian Rabiot untuk pengganti Frenkie de Jong yang dianggap beda level dengan pemain Belanda bekas gelandang Ajax Amsterdam itu. Pada masa lalu manajemen setan merah pernah melakukan panic buying terhadap 5 pemain berikut ini. Yang pertama, Marouane Fellaini. Manchester United dikaitkan dengan Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, dan Gareth Bale selama jendela transfer musim panas pertama David Moyes tahun 2013. Tapi setelah usaha mendapatkan ketiganya gagal, mendekati akhir tenggat bulan Agustus tahun 2013 itu, Moyes dengan panik merekrut bekas pemainnya di West Ham, Marouane Fellaini. Sang pemain Belgia tidak pernah menjadi figur yang populer di Old Trafford selama periode 2013 sampai 2019. Ia didatangkan dengan harga 29 juta pounds, dilepas dengan harga 6,5 juta pounds saja ke SD Luneng di China Super League. Alexis Sanchez direkrut pada Januari 2018 di tengah minat dari rival sekotanya Manchester City. Tentu saja Alexis Sanchez memilih ke Old Trafford karena ditawari gaji 400.000 pound atau setara 7,1 miliar rupiah per pekan. Tapi ia terbukti menjadi transfer gagal setan merah setelah hanya mencetak 5 gol dalam 45 penampilan, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Inter Milan pada 2019-2020. Ketidakmampuan memberi banyak gol kemungkinan besar karena boikot dari rekan setim setelah pemain Chile itu terlihat bermain egois setiap kali di atas lapangan. Hal ini dibenarkan oleh Paul Scholes. Sang pengamat dan bekas bintang setan merah itu menuduh perekrutan Alexis dilakukan hanya demi mencegahnya bergabung ke musuh kotanya Manchester City. Odion Ighalo. Ini juga perekrutan aneh lain lagi. Odion Ighalo memang bekas pemain Watford, klub di Liga Inggris. Tapi ia tengah merumput di Shanghai Shenhua saat setan merah meminta jasanya dalam skema pinjaman. Ia datang pada Januari 2020. Pertama kali dalam sejarah sepak bola, Manchester United meminjam pemain dari klub Cina Super League. 5 golnya dalam 19 penampilan hanya membuatnya memperoleh perpanjangan 6 bulan sampai Januari 2021 sebelum pindah. Coba tebak kemana? Al-Shahab di Arab Saudi. Kini sang pemain masih bermain di Al-Hilal, juga di Arab Saudi. Juan Mata. Sang pemain Spanyol ini memperoleh gelar pemain terbaik Chelsea selama 2 musim beruntun. Masa ia mau dibilang pembelian panik? Tapi itulah yang terjadi pada Januari 2014. Awal musim setan merah berjalan buruk dan David Moyes membelinya untuk menambah sesuatu di lapangan tengah dan untuk mengangkat moral para pemain. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencana karena masih ada Wayne Rooney sebagai nomor 10. Radamel Falcao.
Setelah finish pada urutan ke-7 di akhir musim 2013-2014 dan menghabiskan total 150 juta pounds pada musim panas 2014, jelang hari terakhir United merekrut Radamel Falcao dalam skema pinjaman. Gajinya yang 6 miliar per pekan, tetapi terbukti gagal setelah hanya menyumbangkan 4 gol dari 29 penampilan di semua kompetisi. Tidak sebanding dengan gajinya.